Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya konsep kepemimpinan itu sudah muncul sejak ribuan tahun lalu, tepatnya pada masa manusia praaksara. Jadi, kepemimpinan itu sudah muncul sejak zaman praaksara, yaitu sejak masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, dan juga pada masa perundagian. Pada masa berburu dan meramu, manusia hidup nomaden dalam kelompok kecil dan sudah terdapat figur yang mampu mengatur kelompoknya. Selain itu, sudah ada sistem pembagian kerja yang menunjukkan munculnya figur kepemimpinan meski masih sederhana. Nah, untuk mengetahuinya lebih jelas, mari kita lihat tahapan munculnya figur pemimpin pada kehidupan masa manusia prasejarah. Pada tingkat awal masa ini, manusia hidup secara nomaden dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencari makan. Masyarakat prasejarah juga sudah mengenal konsep pembagian kerja, yaitu laki-laki bertugas untuk berburu, sedangkan perempuan bertugas untuk mengumpulkan makanan, karena pekerjaan ini tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar. Berikutnya, pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut, kehidupan manusia prasejarah mulai sedikit lebih maju. Pada masa ini, merupakan awal transisi dari masa food gathering ke masa food producing, di mana manusia sudah mengenal cara bercocok tanam dan mulai hidup menetap sementara atau semi-sedenter. Kemudian, pada masa ini, figur pemimpin masih sama seperti pada masa berburu dan meramu tingkat awal. Nah, teman-teman, setelah manusia mulai mengenal kehidupan yang lebih teratur, muncullah perubahan besar yang mempengaruhi cara mereka hidup dan bekerja sama. Perubahan ini terjadi pada masa bercocok tanam. Sebelumnya, di masa berburu dan meramu tingkat lanjut, manusia prasejarah sudah mampu menghasilkan makanan atau bercocok tanam. Namun pada masa itu, masih ada di pola hunian semi menetap. Sedangkan pada masa bercocok tanam, kehidupan mereka sudah menetap dan hubungan antar manusia pun semakin erat. Nah, hal ini terlihat pada saat mereka bekerja sama dan gotong royong. Pada masa ini juga sudah terlihat adanya peran pemimpin, yaitu primus inter pares, di mana pada masa ini pemimpin dipilih karena kelebihan, baik fisik atau keahlian. Figur pemimpin ini muncul karena kehidupan masyarakat semakin kompleks, sehingga perlu adanya pemimpin untuk mengarahkannya. Dari sini terlihat kalau kehidupan manusia yang semakin kompleks membuat peran pemimpin menjadi semakin penting. Nah, perkembangan kepemimpinan ini kemudian berlanjut pada masa berikutnya, yaitu masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa paling akhir pada zaman praaksara. Pada masa ini, figur pemimpin semakin terlihat jelas karena terjadi kemajuan di berbagai bidang kehidupan sehingga jumlah penduduk meningkat. Hal ini juga disebabkan karena muncul desa-desa besar yang merupakan hasil gabungan dari desa-desa kecil pada masa sebelumnya. Sehingga, dengan keadaan yang semakin kompleks tersebut, adanya figur pemimpin sangat penting. Dan pada masa ini, pemimpin dipilih melalui musyawarah. Nah guys, setelah kita melihat perkembangan kepemimpinan pada masa perundagian, ternyata munculnya figur pemimpin pada manusia awal juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting dalam kehidupan masyarakat saat itu. Pada masa berburu dan meramu, pemimpin dipilih berdasarkan keahlian individu. Hal ini karena sudah ada pembagian kerja, yaitu seperti laki-laki bertugas untuk berburu, sedangkan perempuan bertugas untuk meramu dan bercocok tanam sederhana. Selain itu, seseorang yang ahli dalam berburu atau meramu biasanya akan memimpin kelompoknya ketika mencari makanan. Kemudian, pada masa bercocok tanam, figur pemimpin mulai muncul karena manusia sudah hidup secara menetap, bekerja sama mengelola kebun, dan sistem kepercayaan mulai berkembang. Pemimpin diperlukan untuk mengatur pembagian tugas seperti bertani, membuat rumah, dan membuat alat-alat. Selain itu, pemimpin biasanya merupakan orang yang dianggap paling kuat, bijaksana, dan berpengalaman. Lalu, pada masa perundagian, konsep pemimpin semakin terlihat jelas karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang semakin maju. Masyarakat mulai memiliki keahlian membuat perkakas logam, muncul kegiatan perdagangan, dan wilayah permukiman semakin besar.
Oleh karena itu, pemimpin dibutuhkan untuk mengatur masyarakat, menjaga ketertiban, serta memimpin kegiatan kepercayaan dan menyelesaikan konflik. Setelah melihat bagaimana figur pemimpin muncul dan berkembang pada masa praaksara, ternyata konsep kepemimpinan tersebut masih sangat relevan dalam kehidupan modern saat ini. Kehidupan manusia pada masa praaksara sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Hal ini karena pada masa praaksara, manusia sudah hidup secara berkelompok dan sudah mengenal pembagian kerja. Contohnya yaitu dapat kita lihat pada suatu kelas. Nah, di suatu kelas itu pasti terdapat satu orang pemimpin atau biasa disebut sebagai ketua kelas yang memimpin di kelas tersebut. Nah, teman-teman, dari kehidupan itulah muncul konsep kepemimpinan yang masih relevan sampai sekarang, yaitu konsep primus inter pares yang berarti pertama dari yang setara. Konsep ini sebenarnya sudah mulai muncul sejak masa berburu dan meramu, karena pada masa itu, manusia sudah mengenal pembagian kerja meskipun konsep kepemimpinannya masih sangat sederhana. Akan tetapi, hal itulah yang menjadi dasar awal munculnya konsep kepemimpinan tersebut. Kemudian, pada masa bercocok tanam, konsep kepemimpinan mulai berkembang di mana seorang pemimpin dipilih karena memiliki kelebihan baik fisik maupun keahlian. Menariknya, konsep primus inter pares ini juga memiliki nilai-nilai sosial yang masih relevan hingga saat ini, seperti gotong royong, kebersamaan, kesetaraan, dan keadilan. Jadi, bisa dibilang kalau konsep kepemimpinan modern yang kita kenal sekarang sebenarnya sudah memiliki dasar sejak masa manusia prasejarah.